Start recording. Thank you. It was me. Oh, yeah, thank you, Julian. Ya, jadi yang pertama mix number menjadi improper fraction. Ya, mix number itu pecahan campuran. Kalau mau jadikan improper fraction, kita where's mine? Ya, jadi 2, 3/4 itu kalau mau jadikan tinggal kali sama tambah. Jadi 4 dikalikan 2 ditambah 3/4 sama pernya ya. Jadi 4 kali 2 8 tambah 3. Nah, gitu ya. Jadi ngubah mix number ini jadi improper fraction caranya seperti itu. Sudah jelasin di kelas 5 juga sudah belajar itu ya. Oke. Nah, kalau kebalikannya, kalau mengubah improper fraction jadi mixed number, gambarnya boleh dilewatin ya. Kita pakai cara pembagian saja, seperti yang saya jelasin minggu lalu. Ya. Jadi 8/5 bisa kita bagi. Jadi 8 dibagi 5, itu ada dengan 1, sisa 3. 1 remaining 3. Jadi kalian bikinnya 1, 3/5. Atau kalau pembagian susunnya kan gini. Ya. Jadi 8 dibagi 5 itu 1. 1 kali 5, 5. Kurangin sisanya 3. Kan gini sisanya. Nah, urutan peletakannya, hasil baginya jadi whole number. Jadi letaknya dia di depan. Ya, seperti warna birunya. Jadi ini biru sama biru di sini. Lalu numeratornya, sisanya sebagai numerator. Jadi yang merah ini kalian taruh di atas nanti. Pembaginya, dividennya jadiin denominator, taruh di bawah. Ya, gampang. Nah, ini minggu lalu sampai sini sempat kita bahas karena ya. Sekarang kita lanjut ke mengubah fraction menjadi decimals. Write 4/5 as decimals. Kalau mengubah jadi pecahan desimal, ubahlah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya, 4/5, 4/5, kalian rubah menjadi per 10. Dengan cara dikali 2. Ya, jadi 4 kali 2, 5 kali 2. Jadinya 8/10. 8/10 ini sama dengan 0,8 atau 0,8. Kenapa begitu? Kalau dia per 10, ya, kalau dia per 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Kalau per 100, 0.1. nanti 2 angka di belakang 0.01. koma. Kalau per 1000, 3 angka 0.001. di belakang koma. Ayat kenapa bolak-balik? Ya. Jadi kalau dia per 10 berarti satu angka belakang koma. Itu caranya. Oke, ini hasil kalian tadi. Nah, sekarang kita yang ini, 3/4. 4 bisa jadi berapa? 4 bisa nggak jadi 10? No, but can be 100. Yes, it can be 100. Jadi 3/4 kita rubah jadi 75. Moscow. 75 hundredths equals 0.75. Or 0.75. You don't have Ya, to say the zero. If you say point, it means it's a decimal. oke, boleh gitu juga. Ya, untuk dapatkan 75/100 dikalikan dengan 25. Ya, ini jadi desimal. Oh, gampang. Materinya materi kelas 5 soalnya. Ya, paham nih ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? No? No, sir, no. Oke, no, bisa anggap tidak semuanya enggak ya. Nah, kalau ini, kalau dia mixed number, write 3 and 1/25 as decimals. Apa yang harus kita... 3.4. Kenapa? 3.4. 3.4.
Anyone? 3.4. Other? Yang lainnya gimana? 3.4 juga atau punya jawaban yang lain? They all share. They all say 3.4? Oke, kita cek ya. Why are you guys shy? Hey, it's okay if you get it wrong. Like, but you guys want to get every answer right. 3, 1/25 bisa kita pisah. Jadi tidak perlu dijadikan pecahan campuran. Pecahan biasa ya. Tidak perlu kalian rubah jadi improper fraction. Biarkan saja dia mixed number dipisah. Jadi 3 plus 4/100. Julian, kalau per 100 berapa angka belakang koma? 2. 2. Jadi 3 plus 0.05. 0.04. Jadi jawabannya 3,04. Ya. Jadi kalau dia 100 itu kan 2 angka belakang koma. Jadi kalau angkanya cuma 1 di atasnya, kalian tambahkan 0 supaya mau jadi 2 angka ya. Jangan di belakangnya, tapi 0-nya tambahin di depannya. Oke ya. Yep. Oke, kita lanjut. Does everyone hate math? What? No. Mine. They like to listening you. Oke. Going. Dah, lanjut ya. 5/2 write 5/2 as a decimals. Nah, kalau yang ini, kalian tidak perlu Easy. juga rubah jadi pecahan mixed number. Jadi biarin aja 5/2. Kalian cukup cari 2 itu bisa jadi 10. Ya. Jadi kalian buat 25/10. 2.5. Yes. Karena 10 itu satu angka belakang koma. I got this kind of math when I was 3rd grade Yeah. That's good. because of games. Bisa lihat Julian bagus I didn't know banget. games would be that educating. Yes, games. Games taught me life. Games taught me love. Okay, bruh. No, Udah? just kidding. Oke, lanjut ya. Nih, gampang nih. Ini dia converting fraction sampai jadi decimals. Ada yang mau ditanyakan enggak? Halo? Any question? Hello? No? No. Benar? No. Sekarang dari I have one decimals question. jadi I have fraction. one question. Ya, I kenapa? have one question. What do you do in your life? Hah? Nanti aja ya di WA What- bisa balas ya. What do you do with your life? With my life. That's so sad. Bro, why so deep, man? I don't Don't know. act something weird, Just keep going on the class, okay? But hey, I want to know my teacher a lot more. Ya, Stop. nanti. This is nanti. not therapy. Dah ya. Oke, stop. Kita lanjut lagi. Write 0.2 as fraction in its simple form. Nah, kalau tadi Easy. 2 per 10. fraction-nya kita rubah menjadikan decimal. Sekarang decimalsnya kita rubah jadi fraction. Ada 2 kata per kunci di 10 sini, or 20 per 100 it or 200 per in 1000. its simple 1000 per form. 10,000. 1 per 5. Ya, harus dalam bentuk sederhana. Jadi 0,2 itu satu angka belakang koma. Jadi kalian buat jadi 2/10 dulu. Setelah itu kamu 1 per simplify. 5. Ya, jadi 1/5 atau 1/5 ya. Disederhanakan, sesuaikan dengan soalnya. Jadi kalau ada simple form, kalian harus sederhanakan ya. Kalau yang ini berapa simple formnya? Fraction in its simple form. 5 per 100 divided by 5. 1 per 20. Nice, good. 1/20, 0.05. Imagine if 5 Rick Astley per became a 100. therapist instead. Ya, dibagi 5 jadi 1/20 gitu ya. Stop, Julian. Oke.
Mana? Kalau yang ini, any question? Yang lainnya? No? Not about my life? Question no. about fraction? No? No. Oke, good. Ya, ini materi tentang fraction converting fractionnya sudah selesai. Seharusnya kalau kelas lain, Mister sudah selesai belajarnya. But karena kalian kelewatan beberapa pelajaran, jadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu fraction comparing and ordering fraction. Membandingkan dan mengurutkan pecahannya, biar kita susul kelas yang lainnya. Oke, pertama kita comparing. Which is smaller, 1/7 or 3/7? 1/7. 1/7. Julian nih, my best student nih, diajak nyaut loh. Julian, kamu pasti nunggu yang lain juga ya? But they Wait. don't want to answer because their brains are mushy. They're all mushy. They don't want to answer because their brains are mushy. No. Fine, harass all of us all you want, bro. We don't care. Udah. Haha, addiction go brr. Oke, kita lanjut ya. 1/7 dan 3/7. 1/7 itu kalau dibikin barnya seperti ini ya. Ini standarnya kalau kalian membandingkan pecahan. Tapi sejatinya kalau membandingkan pecahan tidak mungkin selalu kita gambar kan. Kalau kalian selalu gambar, jadi kalau pecahannya besarnya nilainya sangat besar, capek tangannya. Jadi, if two fraction have the same denominator, the smaller fraction has smaller numerator. Jadi, kalau dua pecahan sudah sama penyebutnya, maka pecahan yang lebih kecil adalah pecahan yang memiliki pembilang yang lebih kecil. Jadi kalau kalian mau membandingkan pecahan, samakan terlebih dahulu penyebutnya gitu. Ya, secara umum seperti itu. Jadi kalau pecahannya mau dibandingkan, samakan terlebih dahulu penyebutnya. Paham? Ya, the denominator are the same. Compare the numerators. Jadi kalian bandingkan 1 part is smaller than 3 part. Jadi 1/7 is smaller than 3/7 atau 3/7 ya. Oke, itu yang gampang karena pecahannya sama. Kalau yang ini, which is smaller? 2/3 This time or I will not answer. 7/9? answer. Okay, thank you. 7/9. 7/9, smaller? The other? Smaller. 2/3. 2/3. Oke, dijadikan gimana nih supaya jadi 7 bisa dibandingkan? Disamakan penyebutnya. Disamakan. Ya. Jadi ini 2/3, ini 7/9. Ya. Kalau digambar, kalau misalnya gambar pakai komputer aja masih agak mirip ya letaknya. Apalagi kalau gambar pakai pensil nggak pakai penggaris, mungkin kalian kira sama atau lebih besar jangan-jangan. Oleh karena itu maka kita perlu namanya samakan penyebutnya. Jadi samakan jadi 9. Karena 9 adalah kelipatan dari 3. 9 is multiple of 3. Jadi 2/3 dirubah jadi 6/9. Ini 6/9. Baru kita bandingkan 6/9 dengan 7/9. Ya, 6/9 with 7/9. Which is 6/9 is smaller than 7/9. Ya. Tapi pertanyaannya adalah 2/3 dan 7/9. Jadi jangan jawab 6/9. Kalian harus jawab 2/3. Ya, 2/3 is smaller than 7/9. Yo, sir, you muted. Ya, sebentar. I am taking a break. Oke, lanjut ya. Sir, Ya, memangnya sir kena penyakit apa? itu cuma kecapean aja. Oh, Ya, oke. Kita
Kita lanjut sekarang yang ini. 2/5 or 3/7, which is greater? Yang mana yang lebih besar? 2/5 atau 3/7? Ayo, Greater, 3/7. 3/7. Oke, kita cek ya. 3/7, I am sure. 7. Kita Ah, samakan I knew it. penyebutnya menjadi 35. Jadi 2/5 itu 14/35. Kalau 3/7 itu 15/35. Ingat, equivalent fraction, samakan penyebut itu, samakan pecahan itu sekali bisa dikali, bisa dibagi ya. Jadi bisa sama-sama dikali, bisa sama-sama dibagi. 14/35 lebih kecil dari 15/35. Jadi 3/7 is greater than 2/5. Kenapa dia pakai tanda small less than di sini ya? Kalau pertanyaannya greater ya. Siapa yang This is pilih? too simple. Tanda. What the hell? Sekali lagi ya, Mister bilang, kalau jawab, Answer, Joey. jangan jawabannya ini. Why? Hey. Ya, jangan jawabannya 15/35, tapi sesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya bilang 2/5 dan 3/7, jawabannya di antara ininya. Jadi jawabannya harus kembalikan ke bentuk awalnya. Gitu ya. Nah, selain samakan penyebut, kalian bisa dengan cepat mencari perbedaannya dengan cara kali silang ya. Kali silang tuh gimana? Jadi 2/5 dan 3/7 bisa dikali silang. Jadi 7-nya kalian kalikan dengan 2, 5-nya kalian kalikan dengan 3. Ingat tanda panahnya. Jadi 7 kali 2 kalian tulisnya di sini 14. 5 kali 3 kalian tulis di atasnya 15. Nah, dari sini kelihatan loh 14 lebih kecil dari 15 ya. Jadi 15 yang lebih besar, jadi jawabannya 3/7. Itu cara cepatnya. Misalkan 1/3 dengan 4/5. Ya. Kali silang, kayak gini kali silangnya. 5 kali 1, 5. 3 kali 4, 12. Oh, berarti ini lebih besar. Ya. Itu cara cepatnya. Kalau kalian misalkan mengerjakan soal pilihan ganda, yang nggak perlu ngumpulin cara kan, biar cepat orang-orangnya boleh kayak gitu. Comparing, ada pertanyaan? No? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut No, ke sir. orderingnya. Apa? From largest to smallest. 5/6, 4/6. 2/6, 5/6, 4/6, and 2/6. Ya. From largest to smallest. 5/6, 4/6, 2/6. Oh, Yes. thank God it's finished. Karena semua penyebutnya sudah 6, sudah sama, kita cukup langsung urutkan saja sesuai dengan numeratornya. We compare the numerators. Jadi from And then largest. compound, you just gotta make you angry. Ya. Don't answer. Ini sangat gampang yang ini ya. Jadi cukup bandingkan saja pembilangnya. Kalau dia berbeda, baru kita harus samakan dulu penyebutnya. Okay, now this is hard. Ayo dicoba. Kira-kira Oke, berapa penyebutnya sama nih? Bisa tanya 3 2, 8, 4, 16, 16. Oke, we make it all 16. 1/2 jadi berapa? 8/16. 8/16. 8/16. 3/8. 6/16. 6/16. 6/16. 3/4. 12/16. 12/16. Ini 10/. So it's 3/8, 1/2, 10/16, and 3/4. Yes. Ya, jadi kalian Answer urutkan me, Julian. dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil berarti ini 3/8. How about now? 6, 8, 1/2. Lalu 10/16. Terakhir 12/16. Gitu ya. Setelah ini, nah, kalau Mister tidak jadikan 16, tapi Mister jadikan 8. Ya. Kenapa 8? Ini 1/2 bisa jadi 4/8, 3/4 bisa jadi 6/8, 10/16 bisa jadi
5/8 ya. Jadi tidak selalu Itu harus kan harus dibagi lagi, Mister. boleh. Maksudnya Mister kan bilang equivalent fraction itu kan bisa dikali, bisa dibagi. Caranya sama. Yang penting kedua-duanya Kalau pakai 16 boleh. boleh. Hasil hitungannya kan tetap sama. Maksudnya jawabannya tetap sama ya. Jadi walaupun penyebutnya berbeda, pecahan itu nilainya masih sama. Jadi urutannya pun tetap sama. Jadi pakai 16 pun nggak apa-apa ya. Kok Mister pakai 12/16 ini sih? Oke, ya gitu. Sama. Sekarang coba yang ini. Kalau dia ada whole number-nya, ada bilangannya. Mixed number, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana? Mixed numbers. Wow, mixed numbers. I wonder how I'm gonna answer this. Kalau mau mengurutkan ini, kalian tidak perlu ubah jadi pecahan biasa ya. Biarin saja dia. Nah, contohnya nih. 31/2, Mister ubah jadi 34/8. 1/3/4, diubah jadi 1/6/8. Ya. Setelah itu baru kita urutkan. Cara pengurutannya pun sesuaikan dengan bilangan di depannya terlebih dahulu. Kalau 1 berarti 1 yang paling kecil, setelah itu 2, baru 3 gitu ya. Setelah satunya diurutkan, dibandingkan baru bandingkan numeratornya. Karena 6 lebih kecil berarti 1/6/8 duluan, baru 1/7/8, setelah itu 2/3/4, 3 gitu ya. Baru kembalikan ke bentuk asal seperti biasa. Oke. Begini, ada pertanyaan? Ini No. materi selesai. Any question? No? Nggak ada. Udah Yes, tugas, can you- mau worksheet? I have a question. Apa, Julian? Can you tell Wilson to stop calling me? Turn off your phone. No, I'm on a laptop. He calling you I don't via laptop. But I can just close the Huh? cord. Yes. Do you have any? Yes, Ada I have tugas lagi, Mister? Ada. Worksheet? Oke, Mister share worksheet-nya dulu. Habisnya kita coba latihan soalnya. Biar Mister nggak lupa, nanti keasikan. Of Oke. course. Apa itunya, Mister? Worksheet-nya? Tugasnya? Ini Mister cek. Karena lagi 10 menit, Mister submit This dulu is my worksheet-nya. Nanti kalian, habis ini Spam by calls. kita bahas ininya. Tugasnya nih ya. Bukan worksheet ya, Math Skill Assessment 3. Converting and Comparing Fraction. Jadi 2 bab yang tadi. Yang ini, converting sama comparing, tugasnya 1 ya. Ini kelihatannya 2, tapi tugasnya sama ya. Cuman beda file aja. Yang satu Google Doc, yang satu PDF. Ini buka yang mana? Tergantung biasanya komputer kalian bisanya buka yang mana. Ya. Oke. Oke, tugasnya ada 4. Ya, ada yang ini ubah jadi mixed number. Ingat harus dalam bentuk in their simple form. Jadi disederhanakan juga ya. Yang nomor 2 itu improper fraction, dikembalikan ke bentuk improper fraction. Tidak perlu disederhanakan. Yang ini decimals. Yang ini comparing. Which is grad, yang mana lebih besar, mana lebih kecil ya. Kamu bisa lah lihat ya. Oke. Ini tugasnya. Waktunya biasa ya, 1 week ya, 1 minggu. Until 19 November. Oke. 19. Sir, I am sad. What? Sir, I am sad. Is Join calling you? No. Hei kalian, kalau mau ngomongin hal yang lain, jangan di sini. Belajar dulu fokus. Kok malah asik sendiri itu? Kan bilang sama orang tuanya mau belajar, pakai laptopnya untuk belajar hari ini. Ya, tugasnya nanti ada di Google Classroom, dikerjakan ya. Dan tugas-tugas sebelumnya jangan lupa. Ini adalah tugas terakhir. Mister nggak akan ngasih tugas lagi. Jadi kalian kerjakan semua tugasnya, jangan sampai bolong. Oke? Benar sih nggak ngirim tugas lagi. Iya, yang ini terakhir. Yang sebelumnya dikerjakan, jangan. Tugas yang hari ini yang Mister kasih itu tugas terakhir.
sampai semester 1 ya, semester 2 nanti ada lagi. Oke, kita praktis ya. Pikir sampai. Oke. Oke, coba nih, change this mixed number into improper fraction. 13 per 40. Berapa? 13 per 13 per 40. Lanjut. 12 per 5. 12 per 5. Yang lainnya bisa nggak nih? 19 per 8. Yang lainnya bisa nggak? Yang lainnya Bisa. bisa ya. Jadi caranya kali, yang ini dikali, yang ini ditambah. Ya. 4 kali 3 tambah 1, jadi 13 ya. Bawahnya samain dengan bawahnya ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. 55 per 10. 5 1 per 2. 5 1 per 2. Nah, nih. Kalau mau jadikan simple form, kalian boleh sederhanakan dulu. Ya. Jadi ini disederhanakan bagi 5. Jadi 11 per 2. Baru dirubah. Atau kalian boleh rubah dulu. Jadi 5 per 10. Baru disederhanakan. Ya. Ini sama saja ya. Ini sama. Boleh pakai cara yang mana saja. Sama hasilnya. Ya. Jadi boleh disederhanakan dulu baru jadi campuran. Atau boleh campuran dulu baru disederhanakan. Yang nomor 2B. 3 4 per 7. 3 4 over 7. Good. C. Wait. Wait. 3 1 per 3. 3 1 per 3. Good. Thank you, Caca. Sekarang kita ke desimal. 3 per 5. Desimalnya, ayo gampang nih. Ini 5 biar jadi 10 kali 2. 4 kali 25 kali 5. Kali 5. Gampang ya. Tinggal ini sama ada 3 kali 2, 6. 6 per 10, 0,6. 1 per 4 kali 25, 25 per 100, 0,25. Dan seterusnya ya. Easy. Caranya gampang. Oke, nomor 4. 1 per 4. Ini gampang banget nih. Harus simple form ya. 8 per 10 berarti 4 per 4 per 5. Nah, ya, harus di simple form. Jadi ini dibagi 2, ini juga bagi 2. Lanjut 4 per 100. 1 per 25, 3 per 4, itu 3 27 per 100. Ya, gampang. Saya yakin semua bisa nih pasti. Yang ini. Nggak tahu ya, harusnya bisa kalau mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang yang ini. Comparing fraction, which fraction is greater? 7 per 9. Dan bisa tanya satu-satu dah daripada Oke. yang jawab. Coba Andreas, 1A, yang mana lebih besar? I have unmuted. Andreas, Yes. which one is greater? 3 over 9 or 7 over 9? Yang mana lebih besar? 3 per 9? 7 over 9. Oke, good. Yes. Thank you. Ayah, yang mana lebih besar? 3 per 5 atau 5 per 7? Yes, sir. Oke, yang 1B. Mana lebih besar? 3 per 5 atau 5 per 7? 5 per 7. 5 per 7. Coba. Bisa kali silang ya. Jadi 7 kali 3 itu 21. 5 kali 5 itu 25. Berarti 5 per 7 yang lebih besar. Thank you. Devon. 1C Devon. Please stop. Hilang dia. Devon langsung keluar ya. Ya ampun. Julian. Coba Julian. Yes. 1C. 1C. Which one's bigger? 2 per 5. 2 per 5. Good. Thank you. Lanjut. Siapa nih? Fiona. Hi Fiona. Hello. Hello. Which one is Belum, sir. greater? Yang mana yang lebih besar? 7 per 8 atau 7 per 9? 7 per 9. Not funny. Kali silang Fiona. 7 kali 9. 63.
kali 7. 56. Yang mana lebih besar jadinya? 7 per 7 per 8. Yes, good. Ya. 3. Oke, lanjut. Aka. Halo, Aka. Ya, 1A. Yang mana yang lebih besar? 1/4 or 6/8? 6/8. 6/8. Good. Tetap. Ananta. Saya mau guys. Ya, Sir. Coba Ananta. 1F. 6/9. 6/9. Good. Gampang tuh. Saya Ya, G. Danu. Oke, gak Danu. G. Maksudnya Danu nomor G. Yang huruf G. Oh, that's 6/9. 6/9. 6/9. Ayo Danu. 5/6. 5/6. Yap, betul. Ayo lagi siapa di bawahnya Danu ini? Julian, kok kamu di mana-mana tempatnya? Kiara. Halo Kiara. What? No. Ayo Kiara 1H. 1H. 7 per Sir, help me. benar, yakin? 10 kali 3 itu 30. 4 kali 7 itu 28. Yang mana lebih besar? 30 ya. Jadi jawabannya 3/4. Jadi jangan terkecoh sama angka yang besar-besar ya. Baru angkanya gede, kalian kira jawabannya besar. Tapi untuk memastikan dikali silang aja. Oke, still have 30 second left. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sekali lagi Mister ingatkan tugasnya dikerjakan semua. Jangan Makasih, ada Sir. yang Oke, bolong. Mister. Thank you. Ya, Terima kasih, pokoknya Mister. sebelum Thank you. PAS harus sudah Bye. lengkap ya. Thank you. Bye. See you next week. Help, Julian.